perkenalkan, nama saya Raitul Hufaida dari kelas 11 Elektro 3 nomor absen 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang 10 mikrokontroler dan 10 sensor. Yang pertama yaitu ada mikrokontroler Arduino yang termasuk umum tersedia sehingga tidak mudah ditemukan. Sebagai pengguna, Anda dapat menggunakan chip ini untuk keperluan kerja sederhana tetapi berulang. Fungsinya juga termasuk timer dan counter sehingga kerja dapat diatur. Yang kedua ada mikrokontroler Atmega 8535. Mikrokontroler Atmega 8535 menggunakan konfigurasi chip yang cukup kompleks. Di sisi lain, fungsinya tetap mampu meningkatkan kontrol jika dibutuhkan, terutama kerja yang berat. Yang ketiga ada mikrokontroler Atmega 16. Mikrokontroler Atmega 16 termasuk chip yang berkapasitas tinggi. Pembuatannya secara khusus untuk mendukung kerja tertentu. Pengguna cukup melakukan pengaturan sesuai kebutuhan lalu melakukan kontrol agar bekerja secara efektif. Yang keempat ada mikrokontroler AFR. Mikrokontroler AFR ditemukan oleh Alf Egilbogen dan Vegard Holland. Jenis mikrokontroler yang satu ini biasanya digunakan dalam bidang elektronika dan instrumentasi. Hingga saat ini AFR terus mengalami perkembangan dan kini memiliki 10 kelas. Mikrokontroler PIC. Mikrokontroler PIC pertama kali dibuat pada tahun 1975 dan kini menjadi salah satu jenis mikrokontroler yang paling banyak digunakan. Fungsinya mirip dengan CPU komputer, yaitu fungsi kalkulasi dan memori yang menggunakan perangkat lunak tertentu. Yang keenam ada mikrokontroler MSC51, yaitu mikrokontroler yang memiliki dua versi 40 kaki dan versi 20 kaki. Perbedaannya kedua terletak pada kapasitas memori data, memori program, dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu ada mikrokontroler ARM. ARM Holding menciptakan mikrokontroler ARM yang memiliki arsitektur atau desain RISC. Mikrokontroler ini memiliki set instruksi 32 bit. Yang kedelapan ada mikrokontroler MCS51. Ini termasuk dalam keluarga mikrokontroler CISC, Complex Instruction Set Computer. Sebagian besar instruksinya dieksekusi dalam 12 siklus clock. Mikrokontroler MCS51 pembuatan Atmel terdiri dari dua versi, yaitu versi 20 kaki dan versi 40 kaki. Mikrokontroler yang ke-9 yaitu mikrokontroler ARM adalah prosesor dengan arsitektur set instruksi 32 bit RISC yang dikembangkan oleh ARM Holdings. ARM merupakan singkatan dari Advanced RISC Machine, sebelumnya lebih dikenal dengan kepanjangan Acron RISC Machine. Pada awalnya ARM prosesor dikembangkan untuk PC personal komputer oleh Acron Computer. 10 ada Atmega 8535. Merupakan salah satu mikrokontroler 8 bit buatan Atmel untuk keluarga AFR yang diproduksi secara massal pada tahun 2006. Dan sekarang saya akan menjelaskan 10 macam sensor. Yang pertama yaitu ada sensor cahaya. Sensor cahaya seperti namanya, sensor ini digunakan terhadap objek-objek yang memiliki bentuk warna atau cahaya yang diubah menjadi daya yang berbeda. Sensor cahaya terdiri dari 3 macam kategori, yaitu fotovoltaik, fotokonduktif, dan fotolistrik. Yang ketiga ada sensor tekanan. Sensor ini memiliki transducer yang mengukur menjadi kawat di mana mengubah tegangan mekanis sinyal listrik dasar penginderanya dan pada perubahan tahanan pengantar transducer yang berubah akibat perubahan panjang dan luas penampangnya.
Yang ketiga ada sensor jarak. Sensor jarak adalah sebuah sensor yang mampu mendeteksi keberadaan benda yang berada di dekatnya tanpa melakukan kontak fisik secara langsung. Biasanya sensor ini dibuat dari alat elektronis solid state yang terbungkus rapat untuk melindungi dari pengaruh getaran, cairan kimiawi, dan korosif yang berlebihan. Yang keempat ada sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik bekerja berdasarkan prinsip gelombang suara, di mana sensor ini menghasilkan gelombang suara yang kemudian menangkapnya kembali dengan perbedaan waktu sebagai dasar penginderanya. Yang kelima yaitu ada sensor kecepatan atau sensor RPM. Sensor RPM adalah suatu sensor yang dipakai untuk mendeteksi kecepatan gerak benda, guna selanjutnya diolah ke dalam format sinyal elektrik. Yang keenam ada sensor magnet atau disebut juga relay buluh. Adalah sensor alat yang akan terpengaruh medan magnet dan akan memberikan perubahan kondisi pada keluaran seperti saklar, dua kondisi on atau off, yang dapat digerakkan oleh pada adanya medan magnet di sekitarnya. Biasanya sensor ini dikemas dalam bentuk kemasan yang hampa dan bebas dari debu, kelembapan, asap, atau uap. Yang ketujuh ada sensor penyandi encoder. Digunakan untuk mengubah gerakan linear atau putaran menjadi sinyal digital, di mana sensor memutar gerakan memutar dari suatu alat. Contoh pengimplementasiannya yaitu sensor ini dapat dibuat menjadi suatu sistem yang dapat menghitung kekuatan gempa bumi dan menggunakan sensor instrumental rotary encoder dan diolah oleh microcontroller. Yang kedelapan ada sensor suhu atau temperatur. Sensor suhu adalah suatu komponen yang dapat mengolah besaran panas menjadi besaran listrik sampai dapat mendeteksi fenomena perubahan suhu pada objek tertentu. Sensor suhu mengajarkan pengukuran terhadap jumlah energi panas atau dingin yang didapatkan oleh sebuah objek sampai memungkinkan Anda untuk memahami atau mendeteksi fenomena perubahan suhu itu dalam format output analog maupun digital. Yang kesembilan ada flame sensor atau sensor api. Sensor api adalah sensor yang memiliki faedah sebagai pendeteksi nyala api yang dimana api tersebut memiliki panjang gelombang antara 760 nm sampai 1100 nm. Sensor ini memakai inframerah sebagai transducer dalam men-sensing situasi nyala api. Dan yang terakhir ada sensor PIR atau sensor gerak. Sensor PIR adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi adanya pancaran sinar inframerah. Sensor PIR ini bersifat pasif, artinya sensor ini tidak dapat memancarkan sinar inframerah tetapi hanya menerima radiasi sinar inframerah dari luar. Dan terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video saya. Mudah-mudahan video tadi bermanfaat dan assalamualaikum, bye-bye.